Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sunarto Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kencong, Kabupaten Jember. Video kali ini saya akan membagikan praktek penerapan segitiga restitusi dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapannya terdapat 3 langkah yang harus dilaksanakan pada proses penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, mari kita pahami ketiga langkah tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini, yang perlu diperhatikan adalah harus didasari oleh prinsip kesalahan adalah bagian dari sebuah proses yang bertujuan untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, guru berdasarkan pada prinsip setiap perilaku anak adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru akan berupaya untuk menggeser dari pemikiran stimulus ke pemikiran proaktif dengan tujuan untuk kenali serta mengakui kebutuhan siswa akan dapat memperbaiki hubungan dengan siswa tersebut. Langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru akan berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Dengan tujuan siswa akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Berikut adalah proses penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa di sekolah saya. Kasus 1. Beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa masuk kelas karena ada tugas dari sekolah yang mengharuskan saya meninggalkan tugas utama saya di kelas. Supaya tidak terjadi kekosongan kegiatan, maka saya berupaya untuk tetap memberikan tugas kepada siswa berupa praktek di dalam lab komputer. Salah satu siswa saya, Nisha, tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Menurut informasi dari teman-temannya, dia ketiduran di kelas, sehingga tidak ikut masuk ke lab komputer. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Nisha. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nisha, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Betul. Jadi, lupa. Hari Selasa kemarin kamu masuk kan? Iya, Pak, maksud. Tapi saya tidak mengumpulkan
Gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak terkecuali aku juga. Terus setiap tindakan, setiap kesalahan itu pasti akan ada alasan. Kira-kira kenapa bisa kemarin nggak mengerjakan tugas? Saya kemarin capek dan mengantuk, Pak. Kenapa kok bisa sampai mengantuk? Saya kemarin di rumahnya saudara saya sampai jam 8 malam, Pak. Akhirnya saat pelajaran saya menjadi ngantuk, Pak. Kamu masih ingat nggak? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kira-kira tindakan kamu yang kemarin sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Belum, Pak. Keyakinan kelas mana yang belum, menurut kamu belum sesuai? Selalu bertanggung jawab, Pak. Terus apa lagi? Disiplin. Sebenarnya kan kamu paham ya, Pak, keyakinan kelas mana yang harusnya belum sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan nantinya? Pertama, saya minta maaf kepada Pak Narto karena saya tidak melakukan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas dari Pak Narto dan akan saya lakukan besok, Pak. Di kesepakatan ini harus, keyakinan kelas ini harus dilakukan. Nah, sebagai konsekuensi apa yang kamu lakukan nanti harus dilakukan. Baik, terima kasih karena kamu sudah memahami apa tanggung jawab kamu. Saya mengapresiasi atas tanggung jawab kamu nantinya. Saya tunggu tugasnya ya. Terima kasih, Pak. Iya, Isi. silakan kembali ke kelas. Iya. Kasus kedua. Tian adalah salah satu anggota dari ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di sekolah saya. Setiap hari Kamis, seluruh anggota ekstrakurikuler jurnalistik mengadakan pertemuan rutin serta kegiatan latihan untuk menguatkan materi-materi tentang ekstrakurikuler jurnalistik. Namun, pada saat kegiatan ekstrakurikuler yang berlangsung, Tian tidak masuk tanpa kabar. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Tian. Waalaikumsalam. Mbak Tian kemarin tidak ikut ekstra jurnalistik ya? Iya, Pak, maaf. Kenapa? Karena saya kemarin pulangnya buru-buru di orang tua ke Surabaya. Tapi demonya Wah, pasti sangat menyenangkan ya kalau misalkan Pak Narto diajak juga ke Surabaya, pasti Pak Narto sudah senang. Nah, cuma apakah Mbak Tian sudah tahu kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak, Pak. Soalnya saya tidak ikut ekstra jurnalis tanpa izin. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih. Kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Maaf. Keyakinan kelas mana yang kira-kira yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Saya tidak ikut kegiatan itu di sekolah. Terus kira-kira apa lagi? Ada lagi, Pak, disiplin. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menerapkan keyakinan kelas ini? Saya bisa minta izin kepada pembina jurnalis, Pak. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya ikut ekskul dulu, baru saya akan. Nah, berarti sebenarnya kan kamu sudah tahu bahwa kita itu sebenarnya harus tertib dengan aturan sekolah. Ya, Pak, insya Allah saya akan berusaha untuk lebih tertib lagi. Baik, berarti keyakinan kelas ini sudah kita sepakati ya. Pak. Depannya, kalau misalkan tidak masuk, tidak apa-apa, tapi harus ada izin. Baik, terima kasih Mbak Tian. Oke, bisa kembali ke kelas ya. Iya. Demikian video praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat baik kepada saya, siswa-siswa saya, maupun kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam memajukan bangsa dan negara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak,
menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.